orang yang tapi tidak banyak ya, atau sedikit yang mengerti filosofi maulidan. Ini penting untuk disampaikan dan penting untuk diketahui, terutama para santri, agar kita melihat maulid ini bukan hanya sekedar seremonial, bukan sekedar ritual atau seremoni belaka, tapi ada makna filosofinya. Jadi kenapa maulid? Kenapa kok dirayakan di setiap waktu? Bahkan kata Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki, perayaan maulid ini gak mengenal waktu, kapan, gak malam Jumat atau bulan Rabiul Awal atau pada waktu tertentu. Kenapa kok gak mengenal waktu? Li'anna dzikrahu wa ta'alluq bihi yajibu fi kulli hin. Karena mengenang kelahirannya Nabi dan mensuri tauladani jejak-jejak Nabi itu wajib fi kulli hin, kapanpun. Jadi hati kita, konsen kita harus selalu connecting dengan bahkan perayaannya pun tidak mesti dalam kaifiyah tertentu atau ritual tertentu, bal kullu ma yad'u ilal khair, ya, kullu ma yad'u ilal khair wa ila fihi maslahah, ya, yasih ayyuqala lahu maulid. Setiap hal kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, itu bisa jadi kamu sedekah, membantu orang, itu juga maulid. Karena hakikatnya wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa talaqan an zainil wujud. Nirunya kan setiap kebaikan pasti nirunya, modelnya itu harus. Jadi begitu ya. Jadi kita perlu kita ketahui agar lebih yakin lagi bahwa yang kita lakukan selama ini, kenapa kok maulidan, itu ada dasar yang meskipun ada yang membid'ah-bid'ahkan. Antum semuanya tentang bid'ah sudah tahulah. Walaysa kullu bid'atin muharramah. Kalau semuanya haram, tentu jam'ul mushaf yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sabit, itu kan gak terjadi di zaman Nabi, gak ada jam'ul Quran. Maka kalau semuanya haram, tentu pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang dulunya tidak pernah dilakukan zaman Nabi dan itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, terus oleh Sayyidina Umar, lalu selesai pada periode Sayyidina Utsman. Makanya Al-Quran itu juga disebut dengan Mushaf Utsmani. Itu pun kan juga bid'ah, penulisan ulang sampai 7 versi itu kan tidak dilakukan zaman Nabi, itu juga bid'ah. Tapi itu tidak haram, termasuk maulidan. Karena maulidan ini kan filosofinya atau esensinya adalah at-ta'bir anil farah was surur. At-ta'bir ungkapan kebahagiaan. Jadi kita maulid itu kita mensyukuri dan merayakan dan bersukacita atas kelahirannya Nabi. Karena di Sahih Bukhari, ya, ja'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab fi yaumil Isnin. Ini riwayatnya sahih di Bukhari, ada bahwa Abu Lahab saja itu setiap hari Senin itu beliau adabnya, siksanya diringankan. Bagaimana keringanannya wallahu alam, tapi yang jelas riwayatnya begitu. Abu Lahab setiap hari Senin ada kompensasi, ada apa istilahnya,
remisi ya, mungkin kalau di bahasa penjara itu ada semacam pengurangan keringanan hukuman setiap hari Senin karena beliau senang sekali atas kelahiran Nabi ya. Bahkan di suatu untayan salaf dikatakan idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisurur bi ahmad. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmad mashuran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang kafir ya, yang jelas masuk nerakanya, itu di tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini salah satu mukjizatnya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu mencela Abu Lahab dan itu terbukti Abu Lahab ini sampai akhir hayatnya nggak masuk Islam, mata kafirun. Ya. Kalau ujuk-ujuk Abu Lahab ya udah dicaci maki tiba-tiba masuk surga masuk Islam kan gak lucu ya. Itu ternyata Allah mencaci maki Abu Lahab ya, dan itu jelas di surat Al-Lahab. Itu pun katanya di surat di Sahih Bukhari ata fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisurur bi ahmad. Setiap hari Senin berkat kesenangannya menyambut kelahiran Nabi, maka berkah hal tersebut siksanya diperingat. Ini luar biasa. Maudhan bil abd alladhi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan orang yang beriman, yang kafir aja begitu, bagaimana orang yang beriman dan setiap saat selalu hatinya connected dan selalu senang mengingat dan mensyukuri bahagia atas kelahiran Nabi. Wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala